Sri Winarti, biasa dipanggil Bu Win. Saya ibu rumah tangga sekaligus ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan. Dari SD sampai SMP, besok insya Allah SMA, mohon doanya. Saya juga ikut aktif membersamai teman-teman selaku ibu rumah tangga untuk diskusi terkait keislaman, keperempuanan, dan juga anak. Seperti itu. Ya karena masa depan anak-anak kita, generasi mendatang, masa depan bangsa dan negara, itu kan kuncinya di pendidikan, Mas. Dia akan memiliki moral bagaimana, skill bagaimana, akan siap menghadapi hidup bagaimana, akan sukses di dunia ilal jannah bagaimana, itu semua kan butuh ilmu, butuh pendidikan. Dan karena saya selaku muslim kan meyakini, Mas, kalau kita melakukan kebaikan, menyebarkannya, maka orang yang jalani dapat pahala, kita pun dapat tanpa mengurangi pahala orang itu, dan itu akan terus-menerus. Seandainya itu juga akan diteruskan pihak lain. Makanya profesi guru, profesi di pendidikan itu profesi yang sangat mulia. Karena itu investasi dunia akhirat, seperti itu. Jadi gini ya Mas, kita yang sebetulnya agak prihatin ya, pendidikan di Indonesia itu kan terlalu makro ya, muatan kurikulumnya terlalu banyak, sehingga ada hal-hal yang mestinya yang wajib, yang mestinya diseriusi, yang begitu nggak wajib mestinya nggak, itu kan akhirnya semuanya harus diampu. Itu yang akhirnya menjadi berat. Dan seringnya juga setiap ganti pemerintahan kan juga kebijakan pendidikan itu kan berubah. Itu yang membuat guru itu harus sering menyesuaikan, dan itu akan berimbas kepada di pendidikan itu sendiri yang akhirnya kurang maksimal, seperti itu. Dan kita dilema juga saat ini, Mas, dengan dulu adanya UN itu anak kan semangat untuk meraih target. Nah sekarang nggak ada UN, itu terlepas dari pro kontra ya, anak-anak itu jadi malas gitu ya, terus menyepelekan pelajaran, menyepelekan guru, seperti itu. Walaupun satu sisi memang harapan kurikulum sekarang kan merdeka belajar, anak bisa lebih kreatif, inovatif. Tapi itu kan akan tercipta kalau gurunya juga inovatif, kreatif. Nah, itu tantangannya di situ. Sebetulnya kalau yang sudah sertifikasi sudah bagus, tapi sayangnya sertifikasi kan belum banyak, gitu. Yaitu tantangan tersendiri. Dan untuk kreatif inovatif kan dibutuhkan banyak pelatihan. Bagaimana perkembangan dunia pendidikan, dunia informasi, dunia teknologi itu juga diserap oleh mereka. Tanpa mengikuti itu ya sulit untuk kreatif inovatif. Itu pertama data harus update benar ya, karena kemarin saya sempat cross check ke Dinas Pendidikan, karena kita kebetulan sering ketemu, itu katanya ada yang datanya nggak valid. Tapi bagi yang datanya valid ya memang itu harus dikejar, karena itu akan nanti menjadi beban masa depan, seperti itu. Dan faktornya sebetulnya ya lebih ketelatenan bagaimana pendekatan pemerintah ke keluarga dan juga kepada tokoh masyarakat yang ada di situ, termasuk tokoh-tokoh pendidikan. Kalau saya sih melihat sebenarnya guru-guru sekarang relatif lebih peduli ya, karena dengan anak nggak sekolah itu sering ada kunjungan juga ke keluarga, seperti itu. Jadi dengan itu harapannya angka putus sekolah akan semakin sedikit. Yang repot itu kalau misalkan karena kemiskinan sehingga anak harus membantu orang tua, yang itu harus ada solusi tersendiri. Gitu. Karena bagaimanapun ternyata dengan pandemi ini, Mas, kita merasakan banget di bawah kalau ekonomi itu memang lagi berdampak sangat-sangat signifikan. Kami selaku penyelenggara pendidikan itu ya tahunya gampang, banyak sekali wali murid yang mengajukan keringanan pembiayaan, padahal kita sudah berusaha murah. Itu masih
mereka meminta keringanan. Selanjutnya kan yang menjadi korban guru. Guru bagaimana akan lebih fokus di profesi dia kalau kebutuhan ekonominya tidak tercukupi. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi negara. Jelas pemimpin yang menguasai betul masalah di Indonesia. Yang kedua, pemimpin yang memang berani mengambil kebijakan yang tegas demi solusi selesainya masalah yang ada. Dan yang ketiga adalah orang yang memang benar-benar baik, bisa merangkul semua kalangan, karena Indonesia itu bisa kuat kalau upaya mempersatukan itu diikhtiari, dan sehingga harapannya keadilan itu memang bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu saja. Wah, luar biasa bahagia saya, karena bagaimanapun guru itu dalam Jawa kan terkenal yang digugu dan ditiru. Pasti beliau adalah orang yang sangat hati-hati dalam bertutur kata, mengambil tindakan, itu mengedepankan etika moral, keadilan, dan kemanfaatan untuk semuanya. Gitu. Sehingga memang saat ini karena kita lagi krisis moral ya, sangat-sangat dibutuhkan itu. Karena kita ya dengan pengaruh teknologi, dengan semakin sibuknya orang tua, kurang punya banyak waktu untuk mendampingi, mendidik anaknya, sehingga kan etika moral itu kan kurang ditekankan, padahal itu adalah kemuliaan kita selaku manusia beriman. Nah, dengan Presiden Guru itu, wah nanti insya Allah menjadi benar-benar tauladan untuk yang di depan, itu harapan kami. Dari calon yang muncul ya Mas, 3 itu kami milih Pak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Karena saya melihat beliau adalah keturunan pejuang, keturunan orang baik. Orang itu kalau keturunan orang baik pasti menjaga saya ini siapa, anaknya siapa, dari keluarga siapa. Jadi beliau pasti hati-hati untuk menjaga nama baik dirinya dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau keturunan pahlawan. Jadi jiwa berjuang, jiwa berkorban untuk kebaikan, keadilan, kebenaran itu pasti ada. Yang ketiga, beliau orangnya baik, sopan, bisa merangkul semua pihak. Yang keempat, beliau orangnya pandai. Kita lihat pendidikannya luar biasa, dari kecil sampai dewasa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan itu akan mudah Indonesia ini memiliki pemimpin yang mudah bergaul dengan dunia internasional, yang betul-betul paham dunia Indonesia dan dunia internasional, sehingga untuk kerjasama, untuk lobby, untuk kepentingan Indonesia ke depan itu jauh-jauh lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan siapapun di dunia internasional. Terus kriteria selanjutnya, beliau orang pandai sudah ya. Yang terakhir, beliau orang berprestasi. Terbukti beliau memimpin di Jakarta selama 5 tahun, luar biasa menurut saya. Banyak masalah-masalah yang di Jakarta yang diselesaikan. Seperti itu. Termasuk kalau pertamanya disangsikan, kalau dia tidak toleran. Terbukti non-muslim sangat-sangat merasakan bahwa di era Pak Anies lah ternyata beliau diperhatikan, dihargai. Kemudian dunia pendidikan pasti terobosan-terobosan untuk Indonesia menjadi negara yang maju di dunia internasional. Terus terkait tata kota, terkait kolaborasi dengan siapapun, saya sangat senang mengapresiasi karena Pak Anies itu benar-benar menyadari karena untuk membangun itu butuh kolaborasi, maka beliau mencoba untuk kolaborasi dengan siapapun, sehingga hal yang sulit pun akan menjadi mudah dan semuanya merasa memiliki, semuanya merasa menghargai, seperti itu.
satu-satunya harapan Pak Anies. Kitalah yang butuh Pak Anies untuk masa depan Indonesia, masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus memenangkan Pak Anies. Demi kepentingan kita, bukan kepentingan Pak Anies. Karena Pak Anies lah orang satu-satunya yang akan kami titipi harapan kami. Pak Anies akan menghadapi permasalahan yang tidak ringan. Kami berharap dan berdoa semoga Pak Anies dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Karena kami sangat khawatir, walaupun Pak Anies orang baik, kalau di sekelilingnya itu orang nggak baik, Pak Anies, kami khawatir kepengaruh. Oleh karena itu ya doa kami, semoga siapapun yang dekat dengan Pak Anies, beliau adalah orang yang baik, yang akan sama-sama membawa kebaikan bersama Pak Anies dan bersama kami selaku warga negara Indonesia yang mendukung Pak Anies. Pak Anies Rashid Baswedan adalah orang yang bijak.